Saya kira saudara Luhut Panjaitan bisa dikenakan obstruction of justice. Presiden juga sudah harus menegur beliau ini supaya juga jangan ditangkap seperti dua kaki. Saya kira KPK layak memanggil Luhut Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Halo Sobat AS, hari ini saya akan berbincang dengan sahabat saya, seorang advokat, pengacara, dan sahabat saya ini orang yang luar biasa, yang berani membongkar hal-hal yang mungkin sulit kita bayangkan. Saya langsung saja. Gimana kabar, Bang Saur? Luar biasa, Pak Bram. Waduh, lama pula lah baru kita jumpa ya. Iya, satu kehormatan nih diajak Pak Bram. Apa kabar ini, Pak Saur? Apa yang sedang menimpa Republik ini? Ya, paling enggak salah satu good news-nya saya bisa bertemu dengan sahabat saya, Pak Bram. Itu dulu, ya kan? Bang Saur, ini kan operasi OTT terus masih gencar-gencar dilakukan. Betul. KPK. Bagaimana pandangan Pak Saur? Efektif, efisien, atau apa menurut Anda? Menurut saya sangat efisien. Setidaknya 3 OTT yang terakhir dilakukan oleh KPK menurut saya menembus jantung daripada permasalahan kita di bangsa ini. Misalnya soal mafia peradilan. Dari beberapa waktu yang lalu kita diundang oleh Pak Mahfud, beberapa pihak, ada para akademisi, ada kemudian praktisi, ada juga aktivis, bahwa Pak Mahfud mengakui apa perintah daripada Presiden. Yang menjadi problem utama kita ini adalah soal reformasi hukum. Itu yang paling. Nah, secara spesifik kawan-kawan yang semua juga mengatakan, termasuk saya mengatakan, problem kita di reformasi hukum juga soal korupsi di aparat penegak hukum. Oke. Ya, kita lihat misalnya KPK bisa menangkap sampai sekarang ini sudah ada 2 hakim agung, ada beberapa hakim justitia dan juga beberapa staf. Oke. Kemudian nggak beberapa waktu yang lalu ada juga yang ditangkap rektor. Nah, bagi saya ini sangat strategik. Itu lewat OTT ya? Lewat OTT juga. Okay. Nah, karena apa? Simbol peradaban kita, simbol mencerdaskan bangsa, ternyata kemudian di sana juga terjadi korupsi yang sangat luar biasa. Yang terakhir, yang saya kira sangat menarik juga dengan OTT wakil ketua DPRD Jawa Timur yang dari Partai Golkar. Kemudian di OTT juga bahkan saya baca hari ini bahwa kasus itu juga kemudian diselidiki oleh kawan-kawan di KPK, melakukan juga penggeledahan ke kantor gubernur dan wakil gubernur. Ruang gubernur ya? Jadi saya pikir kita mendorong KPK tetap menjalankan penegak hukum atau OTT, karena saya pikir itu yang bisa membongkar kejahatan korupsi yang sedang terjadi gitu. Oke, ini kan kemarin ya Pak Saud ya, kita dengar langsung dari pernyataan Pak Luhut, mengatakan OTT itu kan merusak katanya, merusak citra Indonesia di dunia internasional. Apa benar kira-kira gitu? Dia mengatakan merusak citra. Sebaliknya, sebenarnya kan OTT instrumen untuk pemberantasan korupsi. Dalam pertemuan di kantor Menko Polhukam Pak Bram, ada sahabat kita, dia adalah law firm terbesar di Indonesia sekarang ini. Dia mengatakan para investor relatif tidak percaya ke bangsa ini. Bahkan banyak investor-investor yang masih berani untuk invest ke Indonesia. Pertama adalah investor yang betul-betul punya high risk, punya risiko yang sangat besar, dan tapi juga berharap untungnya besar. Karena nggak ada kepastian hukum. Dia sebutkan soal mafia tanah, kemudian soal soal perizinan. Nah, intinya adalah
bagaimana korupsi itu begitu sangat marak dan itulah alasan daripada investor di hati-hati. Jadi logika yang dimainkan Saudara Luhut kebalik menurut saya, justru kalau korupsi ini dibiarkan, terlepas apakah kemudian instrumennya kan bisa macam-macam, bisa dengan OTT, bisa juga dengan Cash building, ya, kemudian pencegahan, ya, atau dengan pencegahan dan lain-lain. Tetapi kan menurut saya malah pernyataan Luhut itu adalah logika kebalik, sesat, malah menciderai bangsa kita, dan juga menurut saya juga kebalik malah di mata investor kalau itu alasannya dia. Jadi investor sekarang ini hati-hati datang ke Indonesia ya karena kita tidak memberikan kepastian hukum, terlebih karena soal korupsi ini saya kira masih sangat marak di manapun. Dan saya kira Pak Mahfud juga mengakui korupsi saat ini dibilang jauh lebih masif dibandingkan era-era sebelumnya. Itu saya kira pernyataan dari Prof. Mahfud MD sendiri. Jadi tidak tepat ya kalau orang mengatakan bahwa OTT ini membuat citra Indonesia di dunia internasional itu buruk. Saya kira pasti pernyataan itu adalah logika yang terbalik menurut saya, pernyataan yang diberikan daripada Saudara Luhut itu. Kira-kira kalau Bang Saur bisa menduga-duga, apa maksud dari pernyataan Pak Luhut itu? Sebenarnya kan ada koma Pak Bram yang menurut saya sangat menusuk hati kita. Kan dibilang kalau yang dikit-dikit bisalah, kecuali kalau kau di surga lah katanya. Surga. Menurut saya Pak Bram, salah satu problem kita di bangsa ini soal korupsi ini. Tapi pernyataan Luhut mengatakan kalau dikit-dikit bisalah, kecuali kau di surga gitu. Maksudnya kan. Apa itu Bang? Nah, kan seakan-akan gini loh. Kita bisa melakukan korupsi kalau kecil-kecil, kecuali kau di surga gitu loh kan. Ini kan mengkhianati perasaan rakyat, bagaimana maraknya korupsi. Kemudian sebagai menteri dia pembantu presiden, kemudian mengatakan kalau dikit-dikit bolehlah. Pertanyaan saya fundamental adalah bagaimana kita mendefinisikan makna daripada dikit-dikit? Oke. Ya toh? Apakah kalau misalnya kalau gaji pegawai negeri 5 juta nggak cukup, bisa korupsi. Kemudian bisa korupsi? Atau untuk seorang misalnya menteri misalnya atau pengusaha kemudian mengambil uang mungkin 100 miliar itu kecil karena pertaruhannya 1 triliun. Dan yang kedua, sebagai menteri saya pikir itu sangat menciderai perasaan kita. Dimana kan ketika penegak hukum dalam hal ini KPK sedang melakukan OTT, pernyataan itu ada gitu loh kan. Jadi mengganggu ya, bisa dianggap mengganggu proses OTT. Enggak, bukan lebih dari itu Pak Bram, seakan-akan dengan revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK sebagai repun eksekutif, seakan-akan itu subordinasi bawahannya Saudara Luhut Panjaitan. Karena itu dikatakan di depan Ketua KPK sendiri. Pak, kita ingatkan Saudara Luhut ini kan berbicara pada saat itu adalah sebagai menteri Pak Bram. Sebagai menteri, dia itulah digaji rakyat. Jadi ketika berbicara dia di situ, saya bayangkan yang mengantar dan menjemput dia itu adalah uang rakyat. Dan Presiden masih mengatakan bahwa salah satu problem kita adalah bahwa pemberantasan korupsi ini baik kejaksaan, polisi dan KPK harus lebih kencang lagi. Sementara pembantunya seakan-akan ingin mengerem. Bukan mengerem, bahkan sepertinya dia di bawah, seperti dia bisa mengendalikan presiden itu sendiri, atau kalau seakan-akan presiden ngomong begini, beliau ngomong begini. Karena kan ini pengalaman juga sebelumnya yang pernah terjadi apa yang dilakukan oleh Saudara Luhut Panjaitan soal lain, misalnya waktu presiden periode ketiga yang sempat kita kemudian jadi heboh, itu kan adalah kan gagasan-gagasan beliau.
Nah, oleh karena itu saya kira sebagai pembantu daripada presiden, minister kalau bahasa Inggrisnya, sebagai pelayan masyarakat yang dia makan daripada rakyat, mestinya peka soal korupsi ini adalah tantangan kita. Tesis saya mengatakan Pak Bram, ya the root problem atau akar daripada masalah bangsa ini menurut saya adalah korupsi. Tiba-tiba menteri kemudian memberikan pernyataan beda dengan presidennya. Dan yang kedua saya bilang, sebagai menteri yang digaji rakyat kemudian seperti mengkhianati keinginan rakyat. Rakyat berharap supaya korupsi itu diberantas. Saya misalnya Pak Bram menangani korban asuransi Jiwasraya misalnya. Korban Jiwasraya ini kan ada 5 juta Pak Bram, yang hari-hari mereka itu kemudian harus menderita karena faktor korupsi. Itu satu contoh saja dalam industri perbankan. Kita belum berbicara soal-soal yang lain, ya toh. Nah, tiba-tiba kita mengatakan bahwa OTT itu tidak elok. Nah, saya pikir ini adalah satu menciderai kita, menghina kita sangat serius. Saya tidak tahu begini, apakah wakil ketua DPRD yang sekarang sedang ditangkap itu ditetapkan KPK sebagai tersangka itu kan kader partai politik. Itu kalau nggak salah itu adalah dari Golkar. Ya, saudara Luhut ini kan pimpinan daripada Golkar. Apakah karena ada persamaan satu partai kemudian pernyataan itu disebutkan? Nah, kalau itu Pak Bram, saya kira saudara Luhut Panjaitan bisa dikenakan obstruction of justice. Oke. Artinya adalah secara terang benderang kemudian mau menghambat daripada tindakan daripada penyidik. Artinya terang benderang KPK sekarang telah menetapkan yaitu wakil ketua DPRD Jawa Timur sebagai tersangka. Yang dari Golkar yang dari Golkar. Nah, kemudian dia mengatakan, kita tidak tahu, memang tidak spesifik mengatakan jangan dikit-dikit OTT lah, tapi fakta sekarang, fakta hukum OTT yang dilakukan oleh KPK yang tiga saya bilang tuh tadi Pak Bram. Yang pertama yang soal DPRD ini, yang kedua soal mafia peradilan, dan yang ketiga yang sekarang sedang marak sampai juga Jawa Timur itu kemudian gempar katanya karena penggeledahan juga di kantor gubernur dan juga wakil gubernur. Dan secara fakta sekarang yang ditetapkan oleh KPK adalah wakil ketua DPRD dari Partai Golkar. Nah, saya tidak tahu apa maksud daripada saudara Luhut Panjaitan mengatakan jangan dikit-dikit lah kemudian OTT. Jadi ini saya kira beliau harus klarifikasi, dan saya kira keinginan orang, memang saya lihat wakil presiden setelah membuat pernyataan bahwa OTT yang dilakukan KPK masih dibutuhkan. Menurut saya itu adalah sudah teguran kepada beliau. Tapi menurut saya tidak cukup. Saya kira supaya jangan pemikiran-pemikiran liar seperti ini terjadi, menurut saya presiden juga sudah harus menegur beliau ini supaya juga jangan ditangkap seperti dua kaki. Presiden mengatakan harus pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh para penegak hukum, sementara menterinya melakukan atau mengatakan yang berbeda. Nah, menurut saya ini sudah ke beberapa kali, menurut saya presiden harus menegur beliau ini sehingga tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dari pemerintah dan juga sangat melukai hati daripada masyarakat. Itu menurut saya Pak Bram. Oke, kalau begitu Bang Saur, apa seharusnya respon yang dilakukan KPK terhadap pernyataan Luhut itu? Nah, saya kira begini. Kalau saya lihat di media Pak Bram, mungkin saya tolong diingatin kalau tidak salah, itu kan ada ketua KPK pada saat itu. Karena itu kan fakta. Saya kira KPK ini juga bekerja ini kan harus pasti mereka berdasarkan hukum tentunya. Artinya itu pasti mereka bisa pertanggungjawabkan. Baik dari segi aspek hukumnya, kalau KPK katakanlah melakukan kerjanya di luar daripada mandat yang mereka miliki, misalnya itu ada konsekuensi. Nah, karena ini menyangkut menuduh langsung daripada KPK, saya kira KPK layak memanggil Luhut Panjaitan. Apa maksudnya? Kecuali misalnya begini, kekhawatiran kita dari awal Pak Bram.
Karena kita meragukan kapasitas daripada saudara Firly Bahuri, barangkali dia pikir ini kan boneka mereka gitu loh ya. Ini bisa kita kontrol lah ini Pak Firly ini gitu loh. Jadi sehingga dia sangat begitu percaya diri menyatakan seperti itu. Tetapi demi kehormatan lembaga ini, lembaga yang kita cintai ini, terlepas barangkali belum tentu kita setuju dengan saudara Firly, ini kan bicara kelembagaan, bicara negara. Saya kira KPK layak kemudian meminta pertanggungjawaban. Atau apakah ada karena wakil ketua DPRD kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK yang dari Partai Golkar, dia sebagai salah satu pimpinan daripada Golkar misalnya, dia reaktif. Nah tentu kan ya kita kan hanya bisa menduga-duga ini. Saya kan hanya bisa beropini dari fakta yang ada. Ya toh? Tetapi kalau alasannya mengatakan bahwa OTT itu tidak dibutuhkan, menurut saya kebalik. Nah, oleh karena itu saya kira KPK juga demi martabat atau wibawa daripada KPK, karena pernyataannya itu di depan daripada pimpinan KPK, khususnya ada saya lihat ketua KPK di sana, saya kira minta penjelasan atau minta pertanggungjawaban saudara Luhut Panjaitan atas pertanyaannya itu. Dan saya kira tidak ada kapasitas saudara Luhut Panjaitan kemudian mengomentari kemudian tindak-tindakan KPK, karena biar bagaimanapun KPK adalah lembaga hukum, dia adalah lembaga negara, lembaga independen. Saya kira saya sebagai katakanlah praktisi hukum, pengamat yang lebih layak memberi pernyataan seperti komentarnya saudara Luhut Panjaitan soal KPK. Tetapi sebagai menteri dia, saya pikir tidak tepat kemudian secara teknis mengomentari kerja lembaga penegak hukum, dalam hal ini lembaga hukum yang independen, Pak Bram. Bang Saur, kalau begitu Anda melihat apa sih perbedaan KPK sekarang dengan KPK dulu? Kalau tadi sepertinya Anda menyebut-nyebut boneka seperti gitu ya. Bisa nggak kita dijelaskan apa perbedaan dari KPK sekarang dan KPK yang dulu pernah Anda? Ya, saya paling tidak kan, saya mengatakan paling tidak pernyataan Luhut dengan garangnya itu di podium, kemudian ada pimpinan KPK dikritik di sana, setidaknya nggak usah jauh-jauh Pak Bram. Saya kebayang dulu waktu pimpinan-pimpinan sebelumnya kemudian mengomentari seperti itu, saya kira pasti sangat hati-hati, karena kalau dulu itu apapun terdengar di KPK itu membuat orang ketakutan luar biasa. Tetapi ini fakta sebaliknya terjadi. Saya lihat tuh sampai ketua KPK-nya itu wajahnya pucat di televisi, kemudian sementara Luhut Panjaitan yang tidak punya kapasitas apapun dengan begitu pedenya kemudian mengentari pekerjaan-pekerjaannya. Menurut saya nggak usah jauh-jauh Pak Bram. Malah melihat pernyataan seperti itu yang dia merasa, atau mungkin saudara Luhut Panjaitan merasa karena ini rumpun eksekutif, jadi kami berhak untuk menentukan arah daripada KPK. Nah saya kira itu pemikiran, menurut saya itu pemikiran yang saya kira sesat. Nah oleh karena itu supaya KPK atau pimpinan KPK ini tidak dianggap boneka, mereka masih independen, mereka yang menentukan kerja-kerja mereka. Kalau memang ada resiko yang mereka hadapi karena pekerjaan mereka, tentu mereka mengalami seperti Pak Bram dulu. Saya masih ingat, kalau tidak salah dulu itu kasus rekening gendut. Kemudian Pak Bram ditetapkan dari tersangka. Saya terus terang kemarin tuh waktu Pak Bram mengundang saya, tiba-tiba saya terpikir, ini katakanlah mungkin imajinasi sentimental saya bilang ya. Andaikan dulu kasus yang ditetapkan oleh Pak Bram ini, kemudian dulu soal apa yang terjadi di kepolisian tuntas, saya kira tidak seperti ini sekarang penegakan hukum kita, terlebih kepada kepolisian. Ya toh? Tetapi kan sekarang yang saya bilang, ada menteri yang tidak punya kapasitas apapun dan memang tidak ada kaitannya, secara terang benderang bahkan meledek, ya toh, mengatakan udahlah OTT, ya bisa lah dikit-dikit kecuali ke surga. Jadi
ada pernyataan seakan-akan dia menggeneralisir kita ini para penjahat semua, Pak Bram. Pernyataan itu seakan-akan di bangsa Indonesia itu, di bumi Indonesia ini penjahat-penjahat kecil bisalah ya, kecuali kau di surga ya toh. Nah itu yang menurut saya dikatakan, dan saya tidak ada di sana, Pak Bram ya toh. Nah oleh karena itu ada di sana pimpinan dari KPK, saya kira. Dan tadi Bang Saur bilang agak pucat Ketua KPK. Saya lihat ya, mungkin saya yang agak sentimental kali Pak Bram, karena dia sampai begini-gini dia. Ketika mari kita nanti lihat jejak digitalnya, karena saya lihat sepintas itu melalui YouTube. Di situ yang saya bilang, jangan-jangan beliau merasa ini adalah orang kita, karena memang kan dulu kawan-kawan kan keberatan dulu. Karena saya lah yang memegang dulu, ada ratusan karyawan atau staf KPK yang keberatan, iya, yang keberatan. Kemudian Firly akan kembali ketika dia akan mencalonkan pimpinan KPK dan akhirnya terpilih, dan merasa mungkin adalah tanda kutip orang mereka, atau mungkin merasa apa namanya pimpinan eksekutif itu saya kira bisa mengontrol. Itu menurut saya pesan yang saya tangkap ketika melihat wajah Firly itu. Iya, itu yang saya bilang. Kenapa sampai Saudara Luhut Panjaitan begitu pede untuk memberikan komentar atau nyinyir tentang kerja-kerja serius yang mereka lakukan. Jadi saya pikir apa yang pertanyaan Pak Bram, apa sikap KPK, saya kira KPK supaya mereka betul-betul berwibawa, jangan seakan-akan seperti boneka harus minta pertanggungjawaban, dan soal OTT ini harus tetap jalan dan tidak bisa diintervensi siapapun, Pak Bram. Jadi kalau ada orang yang menyatakan Bang Saur bahwa seperti tadi bahwa OTT itu justru bisa menghambat investasi masuk ke Indonesia, itu tidak benar ya? Kebalik, Pak Bram, justru kan OTT ini adalah instrumen pemberantasan korupsi. Malah menurut saya ini adalah pesan dari pemerintah bahwa sebenarnya kita masih mau untuk memperbaiki soal dugaan-dugaan korupsi ini, sehingga membuat para investor itu jadi nyaman, Pak Bram. Jadi menurut Bang Saur, sebenarnya operasi tangkap tangan ini adalah operasi yang sangat efektif, yang bisa dirasakan secara langsung dampaknya ya terhadap pemberantasan korupsi. Oh iya Pak Bram, apalagi karena ya terlepas kita barangkali katakanlah tidak terlalu puas tentang kinerja daripada KPK, silakanlah debatable. Tetapi saya kira salah satu instrumentan mereka soal OTT ini, artinya mereka bahkan sekalipun dari awal mereka memang agak-agak meledek juga ini pimpinan yang sekarang ini. Tapi zaman kami kan pemerintah mungkin dari awal ada mengkonstruksi KPK yang Firly dan kawan-kawan mungkin memfokuskan hanya di pencegahan, ya komisi pencegahan daripada korupsi. Tapi mereka juga sadar bahwa mandat yang mereka terima itu kan mandat daripada rakyat atau realitas di bangsa ini, bagaimana masifnya korupsi itu, dan mau tidak mau mereka juga membenchmark juga tentang yang dilakukan pimpinan-pimpinan sebelumnya, Pak Bram, atau pimpinan-pimpinan yang sebelumnya. Karena memang menurut saya itu adalah cara yang paling efektif, dan secara hukum beberapa kali dicoba digugat soal mekanisme atau kerja-kerja kawan KPK, ternyata dari segi hukum itu nggak usah diperdebatkan, itu legal, Pak Bram. Oke, jadi berarti sebenarnya operasi tangkap tangan itu justru bisa menimbulkan efek jera ya, deteran efek, justru pencegahannya berlaku di situ ya? Saya pikir jadi kalau Pak Luhut mengatakan, atau saya komentari soal pencegahan digitalisasi. Kalau menurut saya, kalau memang kita mau supaya pencegahan ini kemudian bisa efektif, harus dia inline kemudian dengan penindakan. Karena saya bayangkan hanya karena ada ketakutan di otak para koruptor itu bahwa kemungkinan mereka masih akan dikejar-kejar aparat hukum, membuat mereka berhitung untuk korupsi. Jadi nggak layak itu dipertentangkan, itu harus inline. Di satu sisi kemudian tindakan ini atau penindakan ini jalan, dengan proses penindakan ini kemudian jalan, dan kemudian juga
pencegahan akan berdampak kepada pencegahan dengan sendirinya, bukan sebaliknya. Artinya pokoknya kita mencegah gitu kan. Tetapi kan dengan ada penindakan ini, kemudian pencegahan ini juga akan dengan sendirinya berdampak. Ini menurut saya. Berarti mengintegrasikan ya antara penindakan yang represif dan pencegahan. Kira-kira Absolutely seperti itu, Pak Bram. Oke, jadi kita harus terus mendorong ya operasi tangkap tangan kalau itu memang demi law enforcement, penegakan hukum. Iya kan, jadi saya pikir juga KPK pernyataan Saudara Luhut Panjaitan misalnya, jangan-jangan di departemennya dia mungkin permisif soal yang kecil-kecil, cuman kan masalahnya kan soal nilai kecil ini saya pikir yang secara walaupun kecil tetap korupsi kan? Ya menurut saya kan ya sama dengan saya bilang, pegawai negeri mengkorupsi jumlah katakanlah 1 juta. Ya saya bayangkan kalau seorang katakanlah perusahaan BUMN kemarin itu kerugian misalnya Jiwasraya 17 triliun. 17 triliun misalnya yang dikorupsi oleh pimpinan-pimpinan perusahaan. Saya kira bagaimana mengkategorisikan yang 1 juta ini kecil, yang ini besar. Sementara yang staf ini mengelola uang barangkali hanya 2 juta. Ini mengelola katakanlah dari kekayaan aset 50 triliun. Nah, mentalitas yang permisif itu yang saya kira sangat berbahaya, apalagi membuat metafora kecuali kau di surga katanya kan, bahasanya kan begitu kan. Jadi padahal kalau kita lihat Pak Bram, konstruksi ketika kita bangun kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, tujuan negara ini adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Tentu parameter kesejahteraan daripada rakyatnya menurut saya adalah, karena itu ada di konstitusi, bahwa menakar kesejahteraan itu yang pertama adalah ketaatan kita untuk taat kepada aturan, taat kepada hukum, kemudian menghargai konstitusi. Kedua, saya bayangkan visioner daripada the founding fathers, ketika kita bicara keindonesiaan itu identik dengan orang-orang yang baik dan bersih. Dan saya bayangkan, nggak ragu, bahwa mereka itulah yang menempati kalau kita nanti di surga, itu adalah the founding fathers daripada bangsa kita. Nggak ada celah di sana dari awal. Bagaimana mereka tujuan kita berbuat atau mendirikan bangsa ini? Mensejahterakan. Dan kemudian Pak Bram, konstruksi daripada pembukaan itu, the founding fathers menetapkan pasal 1 ayat 1, negara berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3 adalah negara kita negara hukum. Baru bicara kita pasal-pasal yang lain. Tidak ada satupun konstruksi kemudian mencuri kecil, atau bahasanya kalau kecil-kecil. Nah, mari kita bedah apa pengertian daripada kecil itu sendiri. Nah, saya bayangkan kalau saya kasih anak saya katakanlah 100 ribu ya untuk beli sesuatu, kemudian tuh nggak dikasih tahu bahwa itu, kemudian tuh kecil. Saya Pak Bram dulu saya masih ingat anak saya yang nomor 1, satu hari saya tahu kan kami yang membeli barang-barangnya Pak Bram. Tiba-tiba dia punya rautan. Jadi saya tanya putri saya, namanya Bunga, ini dari mana kamu dapat? Sambil main-main. Nah, dari teman saya katanya. Siapa temanmu gitu? Nah, karena saya ragu, karena waktu kami pergi ke Gramedia, kelihatannya mungkin tiba-tiba dia ambil di Gramedia. Menurut saya bilang, papimu ini penegak hukum. Saya tahu saya nggak beliin kamu ini rautan ini, dan siapa yang ngasih kamu nggak kasih tahu siapa. Saya bawa dia ke kantor polisi Pak Bram, karena tepatnya ada Kapolsek di sana. Jadi Pak Saur saya bawa dia ke kantor polisi karena gini, saya ini penegak hukum, kalau papimu ini tidak bisa mendidik kamu adalah yang benar, saya gagal gitu loh. Baru udah di kantor polisi dia cerita, ini tadi saya ambil dari toko buku katanya. Dan saya bersyukur Pak Bram sekarang ini dia jadi lawyer,
Dia dulu kuliah di Unpad S1-nya, kemudian dapat beasiswa ke Belanda. Iya. Kemudian dia buka kantor sekarang. Saya bilang sama dia, Bunga, terlepas apapun nanti mungkin kamu, kalau Pak Pimum sekarang kan tidak menangani korupsi gitu loh. Saya juga tidak memaksakan supaya kamu juga tidak menangani atau menangani urusan kantormu lah. Tapi satu aja saya bilang, kalau soal kejujuran itu, saya bilang saya lah yang paling gagal kalau sampai itu kamu tidak bisa lakukan itu aja. Nah menurut saya Pak Bram soal kejujuran itu, saya pikir nggak bisa kita tawar-tawar Pak Bram, nggak bisa kecil dan besar. Mungkin 100.000 bagi orang lain nothing, tapi 100.000 yang saya suruh dijaga, kemudian nggak bisa dipertanggungjawab. Kenapa kita bilang ini kecil? Permisif soal kecil, ya saya pikir itu membuka peluang untuk melakukan yang besar. Tetapi saya pikir bangsa ini, rakyat ini semuanya, saya kira pengen masuk ke surga, dan saya pikir penghuni surga banyak, tapi jangan kita seperti nyinyir. Saya masih percaya bahwa masih banyak yang masih baik di bangsa ini, dan itulah tujuan kita Pak Bram. Jadi makanya menurut saya ya di samping mungkin KPK juga mungkin meminta klarifikasi dari saudara Luhut, mungkin juga Presiden menegur, tapi juga publik juga mungkin juga punya instrumen yang lain. Karena apa? Saya bilang sebagai pemilik daulat, sebagai rakyat yang berdaulat, saya kira kitalah yang mengkontrol tentang aparatur atau pejabat publik kemudian yang masih digaji oleh rakyat. Jadi itu adalah saya kira kepentingan kita di sana Pak Bram. Oke, kalau menurut Bang Saur sendiri, Pak Luhut ini seharusnya diapakan? Ya, menurut tadi kan obstruction of justice. Ya menurut saya ya kita kan nggak tahu Pak Bram, soalnya kan kita kan menduga-duga nih. Kalau kita kan sebagai advokat kan hanya menganalisis fakta. Karena yang dia menyasar soal OTT KPK, kan kita melihat OTT, berapa OTT yang dilakukan oleh KPK? Itu saya bilang tadi 3. Nah, yang terakhir itu adalah pola politisi. Yang fakta sekarang ditetapkan oleh KPK yang di Jawa Timur itu kan wakil ketua DPRD yang dari Partai Golkar. Ya toh, Maruli Tua siapa gitu loh. Ya kan, Simanjuntak gitu kalau nggak salah. Satu marga dari menantu Luhut yang Pangkostrat itu kan. Jadi supaya kita jangan subjektif Pak Bram. Maksud saya apakah kan pernyataannya di OTT yang zamannya Pak Bram kah atau pimpinan yang sebelumnya? Tetapi kan KPK sedang marak melakukan KPK saat ini. Nah, tentu saya yang berpikir nih Pak Bram, apakah karena pimpinan Golkar itu yang di daerah wakil ketua DPRD yang pimpinan Golkar, apakah nailing dengan Pak Luhut Panjaitan? Nah, kalau itu menurut saya pikir dalam sejarah KPK sudah beberapa menetapkan obstruction of justice. Nah tentu kan kita ini hanya bisa menduga-duga fakta yang ada Pak Bram, ya toh. Jadi apa yang maksudnya adalah jangan dikit-dikit Anda kemudian OTT tidak baik atau tidak cakep itu kepada negara. Dalam konteks apa? Itu maksudnya mengapa juga kita dorong KPK juga minta klarifikasi kepada beliau. Ya toh, nah saya ini yang berpikir apakah ada kaitannya sesama kader Golkar, kan sering terjadi ketika kader atau teman-temannya kemudian bereaksi. Nah agar kemudian opini-opini seperti apa dalam pikirannya Luhut kita tidak tahu, atau apa yang dalam pikiran saya ini mungkin itu adalah benar. Nah itu sebabnya kita dorong KPK juga untuk memproses ini, karena pernyataannya itu saya bilang itu ada di depan pimpinan KPK sendiri. Oke, Bung Saur, kalau Anda lihat, ini kan kita masuk tahun politik ini. Ya. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa KPK itu bisa diintervensi? Ya, itu yang saya bilang sebenarnya sekarang udah intervensi Pak Bram. Oh, jadi KPK sekarang diintervensi. Saya pikir dengan pernyataannya ini telanjang Pak Bram. Jadi pernyataan ini salah satu bentuk intervensi. Saya pikir salah satu. Sebab kalau kita kan saya nggak berani juga Pak Bram kemudian menduga-duga gitu kan. Tapi ini fakta sudah sangat telanjang. Fakta, ya. Sangat telanjang menurut saya. Jangan-jangan mungkin juga pertanyaan Pak Bram itu juga yang dilakukan oleh para politisi tahun 2024. Mungkin barangkali
satu-satunya yang barangkali sekalipun KPK yang kita katakan itu adalah dulu keberatan kita sebagai masyarakat sipil soal independensi KPK yang telah menetapkan rumpun eksekutif. Jangan-jangan mereka memaknai pengertian rumpun eksekutif itu mereka satu kelompok, tetapi mereka lupa bahwa KPK tetap juga lembaga independen gitu loh. Lembaga penegak hukum ya. Itu kan, ya toh. Dan saya belum pernah sejarahnya Pak Bram, zaman kepemimpinan ada menetapkan seorang tersangka kemudian mereka harus berkumpul di Menko Polhukam misalnya. Oh, itu sekarang terjadi seperti itu? Itu terjadi. Kapan itu Pak? Waktu mau penetapan saudara Lukas NMB jadi tersangka, kemudian kan pimpinan KPK kemudian berkumpul di Menko Polhukam, kemudian mendiskusikan soal nasib daripada saudara Lukas NMB. Saya pikir belum ada sejarahnya. Ini kan soal teknis ini Pak Bram, penetapan tersangka atau tidak tersangka. Apalagi mengunjungi tersangka. Ya toh? Ke Jayapura. Saya hanya bilang, kalau saya sih bilang soal bahwa diintervensinya Pak Bram. Soal teknis itu biar mereka yang ini. Jadi beberapa contoh saya kira sudah kita lihat secara terang benderang, ini nggak sehat. Saya pun punya kekhawatiran sendiri begitu salah satu kasus dulu, kemudian mereka didiskusikan apakah karena koordinasi soal keamanan dan lain-lain. Kemudian menurut saya, belum pernah sejarahnya seseorang kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK itu harus diselesaikan di Menko Polhukam. Jangan-jangan mungkin saudara Luhut Panjaitan melihat itu bahwa KPK ini ya apakah cabang daripada kejaksaan atau cabang daripada kepolisian, sehingga pernyataan-pernyataan itu saya kira yang muncul. Jadi saya sih mengatakan bahwa fakta ini bahwa KPK itu sudah diintervensi oleh eksekutif. Setidaknya dua contoh itu yang saya berikan sebagai contoh. Oke, jadi kalau begitu Bung Saur, saya bisa simpulkan mungkin bahwa kalau OTT itu dilaksanakan demi law enforcement, penegakan hukum, maka itu harus kita dorong ya. Harus. Kita dukung KPK di situ. Wah, harus Pak Bro. Tapi kalau OTT itu dilakukan karena adanya intervensi politik atau adanya permainan politik, maka itu yang tidak boleh. Ya itulah yang tidak boleh, karena pernyataan daripada menteri ini kan juga dia pimpinan daripada partai politik. Ya kita tidak tahu juga apakah ada pesan. Karena saya yang mengatakan ini ya kalau kepentingan saya jangan coba-coba, bisa aja kan, itu yang kita bilang. KPK biar bagaimanapun, saya pikir kawan-kawan di sana adalah memegang pundak, terlepas proses kita bisa berbeda, tapi secara kelembagaan bahwa Anda diberi mandat untuk kerja-kerja di KPK, saya pikir ya saya harus sedikit agak bicara apa yang di hati kita ya, terlalu riskan kemudian kalau sampai dipakai itu untuk alat politik untuk memukul lawan-lawan politiknya. Saya kira pesan-pesan peristiwa yang dilakukan oleh saudara Luhut Panjaitan ini saya kira juga warning kepada KPK bahwa mereka harus bisa membuktikan diri mereka sebagai lembaga independen penegak hukum, tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk presiden sekalipun tidak boleh mengintervensi. Ya toh, saya pikir itu yang kita dorong kepada kawan-kawan, karena salah satu harapan kita adalah soal di penegakan hukum ini, jadi independensi KPK itu tetap kita. Oke, berarti KPK harus membuktikan bahwa OTT yang dilakukan adalah semata-mata penegakan hukum. Betul. Bukan untuk manuver politik. Bukan manuver politik. Dan saya kira itu yang kita takut berbahaya, karena sekarang ini kan sudah masuk tahun politik. Selintingan ya masukkan tahun politik. Jadi KPK saya kira harus betul-betul dia berdiri tegak bahwa dia tidak boleh diintervensi siapapun, apalagi kita akan masuk kepada tahun politik ke depan. Oke, Bung Saur, terima kasih banyak atas penjelasan Bung Saur. Ini luar biasa ya, memberikan kita semangat kembali melihat bahwa negeri ini harus terus didorong untuk melakukan pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Dan kedua, Bung Saur telah memberikan kita edukasi tentang bagaimana cara mendidik anak supaya anak itu tetap punya integritas yang kuat. Terima kasih Sobat AS, kita berjumpa kembali di episode berikutnya di
Abraham Samad Speak Up.